jamaah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih. Tema kita pagi hari ini menarik banget untuk disimak ya. Temanya adalah hati-hati wahai wanita, ada si muka dua. Yang mana orangnya si muka dua ya? Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Gak ketahuan Tapi, lah, gak kan ketahuan. hanya dua wajah. Iya. Tapi jelasin, Ah. kalau yang bermuka dua itu dia sifatnya. Sifatnya, tadi seperti dijelaskan oleh para guru-guru kita di segmen sebelumnya, ini orang-orang muka dua ini biasanya rakus, punya penyakit hati yang terus bertambah hingga gak bisa masuk hidayah kepadanya. Wah panjang nih, makanya sekarang dilanjutkan lagi nih ya. Dilanjutkan lagi tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan curhatannya di Instagramnya Islam itu Indah. Sudah ada dari hamba Allah nih, saya bacakan nih ya. Ustadz, saya mau curhat. Tolong samarkan akun saya ya. Oke, sudah disamarkan dengan hamba Allah ya. Jadi saya punya teman kantor cewek yang hobinya ngejilat teman kantor saya. Waduh, teman-teman kantor saya ini ngejilat gimana? Oh maksudnya baik-baikin gitu loh. Kalau ngejilat ngeri juga, harafiah ya, ngeri ya. Teman-temannya dia juga ramah banget, asik. Tapi kalau di belakang teman-temannya, dia sering juga ngomongin kejelekan teman-temannya itu. Nah pas saya tanya, kok dia kayak gitu? Jawabannya dia begitu karena menjaga hati teman-temannya aja. Dia juga gak suka. Apa ngejaga hati teman itu sama dengan muka dua Ustadz? Menurut saya sama aja. Mohon penjelasannya nih, takut salah. Makasih ya Islam itu Indah. Sama-sama Mbak, makasih banyak udah mengirimkan pertanyaan. Nih biasanya nih kalau pertanyaan cewek lebih asik kalau yang jawab perempuan juga nih. Gimana Bunda? Langsung saya todong aja nih. Kalau misalnya orang-orangnya ini depannya baik ternyata di belakang itu ngomonginnya gak enak. Banyak alasannya di kota-kota. ngejaga, aneh ngejaga nih biar ente tuh baik di depan dia. Pret gitu ya kan. Iya. Parah ya. Iya. Baik pemirsa Islam Tina dirahmati Allah. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya pergaulan, tadi guru kita juga menyatakan perkantoran, di rumah ya. Dimanapun ada aja tuh orang yang seperti itu bermuka dua. Di depan baik, di belakang pret, kata begitulah ya. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Jadi gimana kalau kita ngadepin orang kayak gini? Karena pada saat ditanya, gue sih cuma jaga temen doang. Oke jaga temen boleh, tapi jangan pakai ngejelekin. Bahasanya gini loh, ketika kita baik di sini, kalau misalnya di sini ada ngejelekin, kita bila perlu menetralisir. Enggak, kok enggak begitu. Begitu, jadi jangan yang, iya emang dia begitu juga. Jangan, itu namanya kita kebawa. Itu tadi disebut min, yaitu syarron nas, yaitu adalah sebagian daripada orang-orang paling buruk akhlaknya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau seperti ini, hanya banyak kepura-puraan. Ya kan, dia pura-pura bahagia, pura-pura baik. Nah orang seperti ini biasanya ketemu temannya begitu lagi. Karena apa pemirsa? Ini bukan bermaksud menggurui ya, kita juga perempuan, kita ngeri. Kita ngomong, lu juga begitu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ada dalam salah satu hadis Nabi, innal arwah kajunudi mujannada. Yang namanya roh-roh manusia ini, jiwa-jiwa manusia ini, jiwa dalam pergaulan, dalam perkantoran apapun, itu kajunudi mujannada, bagaikan tentara yang berbaris. Iza i'tarofa jika dia saling mengenal ya kan i'talafa maka dia saling nyatu hatinya. Gak mungkin seperti itu, kenapa? Ini teman gue, maka gue harus baik sama-sama. Gak usah di sini baikin, di sini ngejelekin. Kalau orang udah saling kenal dia akan i'talafa, nyatu hatinya. Walakin iza tanakaro jika mereka saling mengingkari, udah gak cocok lagi gitu ya. Maka ikhtalafa, saling banyak perselisihan. Kalau kayak gitu jangan bermuka dua, bukan kita yang namanya jaga hati, tapi mungkin jaga jarak. Wah kayak ini orang tukang jelekin orang nih, kalau gue jelekin lagi, kalau gak sampai, kau nyampein lagi, kan sama ada tuh. aja dong gak ada bedanya jadinya iya, akhirnya. sama aja berarti kita tidak membawa kebaikan. Betul. Harusnya kita bawa kebaikan. Jadi orang kayak gini dia takut gak punya temen. Jadi ada bibit hasad di situ. Saking hasadnya datang bertopeng. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu. Iya sih. Gitu pemirsa, jadi orang kayak gini punya topengnya banyak. Bahkan dia kepengen tahu detil kehidupan orang yang pura-pura dia baik. Terus gimana tuh, ih kasihan banget ya. Padahal di hati, ntar gue omongin lagi. Jadi jangan sampai kita ngasih orang itu namanya ubi, nyampenya kolak. Nah. Artinya apa? Ngomongnya kita A, nyampainya ke sana jadi C. Dan orang kayak gini biasanya ngorek-ngorek untuk tahu di mana bisa ngejatuhin kita. Nauzubillahi min. Jadi sebagai orang yang seperti ini ciri-cirinya pengen ngejatuhin. Hasad, pura-pura baik. Kenapa dia begitu? Dia takut gak punya teman. Tahu kalau kita tanya kenapa? Kan cuma jaga perasaan teman, itu bukan jaga perasaan teman. Itu namanya sudah menghancurkan, memporak-porandakan pertemanan dan pergaulan.
Harusnya. Tapi saya senang tadi Bunda bilang, ya kan bicara masalah tentang menghadapi orang yang kayak gini itu bukan cuma hanya harus jaga hati juga, harus jaga jarak. That's right, jaga Itu jarak. dia yang paling Karena penting. nanti kita ikutan jelek. Tadi kalau kita udah Bener. sama-sama bagus, insya Allah kita nyatu. Kalau udah jelek, sama-sama jeleknya. Nauzubillahimin Zalik. zalik. Dan Berarti jaga jarak, pakai masker. jaga Iya. jarak, pakai masker. Ya, jangan ngomong kan. Oh, jangan Iya, benar, ngomong. jangan ngomong. Karena Bener. kita nanti seperti dia. Dan ternyata memang ada dalam surat Al-Muzammil. Dinyatakan apa? Wasbir ala ma yakulun. Orang kayak gini kita tahu nih. Orang kayaknya kayak gini nih. Kita yang harus hati-hati. Kenapa? Bersabarlah atas pelakuan dia. Bersabarlah atas perkataan dia. Tapi wahjurhum hajron jamila. Jauhi dia dengan cara yang cantik. Jauhi. Jadi kita juga bermain cantik. Jangan ya sampai nggak? dia tersinggung juga. Jangan, Ini ini kenapa temen, ini tiba-tiba temen, kagak dijauhin? enak, Ya tapi gitu. intinya begini deh, pokoknya buat semua nih ya, bukan cuma perempuan tapi juga laki-laki. Kita Laki-laki. bicara masalah tentang orang ini kalau bisa ngomong secukupnya aja. Nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah dikurang-kurangin. Jangan bikin orang sakit hati. Nah kan begitu yang paling penting, bener nggak Tuh, Bunda? bener. Nah Namanya nih juga ya. akhlak yang baik. Tadi guru kita mengatakan. Bener, hidup itu dibikin enak, jangan dibikin ribet. Seperti tayangan ini nih, ada tayangan yang judulnya Hidup Lo Ribet Banget Sih. Yuk kita lihat tayangannya nih. Kadang kalian sering heran gitu gak sih pada mereka yang suka ngurusin hidup kita. Ketika kita sendiri gak mempermasalahkan, mereka sibuk ngomongin di belakang, bikin fitnah yang menjatuhkan, dan berkomentar seolah apapun yang kita lakuin ini gak pernah ada yang bener. Tapi nih ya, gue gak peduli. Mau lu mempengaruhi orang di sekitar gue, ya bodo amat. Sebelum lu ribet kayak gini, mereka udah pada tahu gue seperti apa. Selamat ya, telah berhasil mempermalukan diri dan memperkaya kekurangan lu di mata orang. Muka lu dua, pantas aja kalau lu gak bisa dapetin yang setia. Temen, pacar, sahabat, semua gak ada yang betah. Gue maklum alasan lu iri sama gue. Ibaratnya nih ya, lu masih bocah yang gak punya permen, dan gue CEO pabrik permen sejabodetabek. Nah ini dia, kalau kita lihat tayangan tadi nih ya, ada mungkin sedikit pertanyaan yang perlu dijelaskan oleh guru kita Ustadz Syam. Kalau kita bicara masalah tentang orang yang bermuka dua nih Ustadz Syam ya, ini bukan cuma laki-laki atau perempuan, ini sebenarnya dua-duanya ada. Tapi kita lebih fokus pada perempuan dulu nih ya. Perempuan yang bermuka dua itu senang sekali mencampuri urusan teman, adik atau keluarganya sendiri. Padahal hidupnya udah masing-masing, hidupnya juga belum bener-bener banget. Tapi koreksi orang terus, kayaknya orang salah terus. Dia yang paling benar. Tapi di mata orang, padahal lu juga biasa aja. Nah bagaimana penjelasan ini Ustadz Syam? Mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada seluruh jamaah dan tabe untuk guru-guruku yang hadir di sini. Ustazah emang gitu ya? Perempuan gitu ya Ustazah? Kita nanya yang perempuan dulu. Iya benar, coba. Karena dia kan bergaul pakai perasaan. Oh. Jadi gak enakan. Padahal udah gak suka. Tapi ntar dia butuh lagi. Nah, Gitu. tapi ngurusin orang banget begitu ya? Itu ngurusin orang mah dia sendiri banyak salahnya. Ya Allah, ini kalau dari perempuannya Masya Allah. Jadi ada satu universitas di Itali, itu mengumpulkan 22 responden wanita. Jadi mereka diteliti otaknya, kemudian disuruh membicarakan yang pertama bisnis, yang kedua membicarakan kesehatan, yang ketiga membicarakan pekerjaan, kemudian membicarakan keuangan, yang terakhir disuruh menggibahi orang. Disuruh mencampuri urusan rumah tangga orang, disuruh menceritakan kejelekan Komentar adiknya, lah ya, ya, komentar. komentarin kehidupan rumah tangga orang lain atau kehidupan orang lain disuruh komentarin. Ternyata ketika membicarakan tentang keuangan, pekerjaan, kesehatan anak-anak itu mereka otaknya responnya kecil. Tapi ketika membahas tentang kehidupan rumah tangga orang lain itu hormon yang namanya oksitosin tuh naik banget gitu sampai berapa persen. Jadi ternyata perempuan dalam bergibah, bergosip dan berwajah dua itu menceritakan atau mencampuri urusan orang itu melepaskan stres mereka. Oh. Yang kedua perbedaan laki-laki dan wanita, tapi bukan jadi pembelaan berarti boleh, enggak. Disitulah ujiannya para wanita. Para wanita. Ya, ujiannya laki-laki lain lagi gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki berbicara tentang urusan rumah tangga atau apapun itu, biasanya mereka berbicara kepada temannya untuk mencari solusi. Tapi kalau wanita bukan mencari solusi, hanya untuk berkeluh kesah. Hanya untuk berkeluh kesah gitu, hanya untuk mengeluarkan kalimat-kalimatnya. Kami ingat sekali guru kami Dr. Aisyah Dahlan mengatakan bahwa memang mereka ingin mengeluarkan 20.000 kata per hari. Betul. Gitu. Dan kalau ilmunya tidak banyak, maka 20.000 kata itu diambil dari mana gitu. Kalau dia adalah seorang yang pintar, wawasan banyak, banyak baca berita, banyak nonton ilmu, maka mereka akan membicarakan kajian, mereka akan membicarakan kisah-kisah Nabi, mereka akan membicarakan tentang ayat Al-Quran. Ini
ini ayat Al-Quran nggak paham, hadis Nabi nggak paham, mau kajian nggak pernah ikut, ini apa segala macam nggak pernah belajar. Ya apa yang mau dia diceritakan? Ya jelas yang diceritakan adalah urusan rumah tangga orang lain gitu. Dan berkeluh kesah. Apatah lagi kalau urusan rumah tangganya sendiri biasanya diceritakan juga. Maka itu alasan yang kedua. Karena laki-laki berbicara tentang urusan ini adalah karena yang namanya mencari solusi. Kalau wanita tidak, hanya untuk berkeluh kesah, untuk bicara. Yang ketiga adalah mencari topik pembicaraan. Inilah pentingnya kita bergaul dengan sesama yang baik. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd. Orang yang bersahabat karib itu mereka akan yang namanya tercerai-berai di akhirat nanti. Siapa? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang berteman dalam ketakwaan. Artinya cari teman boleh, cari topik yang lain boleh. Bolehkah kita menceritakan orang lain? Boleh. Siapa yang kita ceritakan? Sahabat-sahabat Nabi. Siapa yang kita ceritakan? Inspiratif, yang inspiratif. Boleh nggak cerita drama Korea? Ya udah silahkan daripada menceritakan ke... Betul, tapi itu bagus Ustaz ya. Maksudnya selesai sholat, selesai ngurusin anak, selesai zikir. Kalau ada waktu kosong nonton drakor itu jadi nggak ngegosip. Ngegosipin Makanya film. ngegosipin Iya. film. Jadi Ya, jangan nasihat pernah guru kami itu. Jangan pernah salahkan orang yang Senang menonton. drama Korea. Betul. Iya. Justru itu bentuk pengalian. Bentuk Betul. pengalihan. Ya, jadi menikmati yang halal gitu. Iya. Daripada jatuh kepada yang Benar. haram. Tapi saya senang sama teman saya Ustadz Kenapa? Maulana. Dia kalau di sini cerewet ya kan. Sampai rumah pendiam banget. Nggak pernah Kasihan ada- anak-anaknya dong. Kata-katanya sudah Sudah habis ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya, curhatannya ke email Islam itu Indah. Ini tetap dijaga kerahasiaannya. Sekarang kita coba hubungi untuk mendengarkan curhatan langsung nih, curhatan online. Apakah sudah tersambung? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi Ustadz. Mbak, iya silakan curhatnya. Iya, jadi gini Ustadz, saya ini sudah bersuami dan Ya, usia pernikahan kami itu 3 tahun. oke. Selama 3 tahun itu pula suami saya itu terus selingkuh gitu loh. Innalillahi, terus? Awalnya sih selingkuhnya itu tuh tertutup rapi, tapi makin lama-lama tuh makin terbuka aja kayak biasa aja. Nah, saya tuh sampai bilang sama suami akhirnya, aduh kayaknya saya nggak kuat deh gitu, berat gitu. Terus suami saya tuh malah bilang, ya udah kalau emang kamu nggak kuat balik aja ke rumah orang tua kamu. Astagfirullahaladzim, terus? Saya tuh mikir ini tuh apa karena saya belum ngasih momongan sama suami saya, Belum jadinya ada dia momongan. ada momongan Terus? Mas. Jadi karena itu dia nyari yang lain dan kalau emang saya ngasih momongan apa dia bisa ninggalin selingkuhan terus balik ke saya atau dan apakah perkataan suami saya yang bilang saya boleh balik ke orang tua saya itu termasuk talak? Oke, ini pertanyaannya bagus nih mbaknya nih ya. Ini gara-gara masalah momongan awalnya terus suaminya selingkuh ya kan. Mbaknya berpikirnya positif, apa jangan-jangan saya belum kasih momongan jadi suami saya begini. Tapi takutnya kalau dieminnya jadi kebiasaan gitu ya mbak ya. Apalagi sekarang udah belak-belakan lagi ngomongnya lagi, udah kalau dia selingkuh gitu ya. Iya, nah nih coba nih kita minta wanita dulu nih, ya, apakah sudah jatuh talakkah tadi, apakah bagaimana kalau mengatakan kepada istrinya suruh pulang ke rumah orang tuanya. Bagaimana Ustazah Lulu? Ya untuk hamba Allah ya Masya Allah ya semoga diberikan kekuatan dan juga bisa diberikan namanya keputusan yang baik. Karena nikah itu apa sih niatnya? Kan nikah itu ibadah. Lah kalau ibadah pasti ada tuntunannya, ada hak dan kewajiban. Lah ini 3 tahun berturut-turut nyeleweng, selingkuh, terus kita diam aja. Pada saat kita ngomong dibilang kalau kamu gak suka ya udah pulang aja. Astagfirullahaladzim. Nih kalau kita pakai yang namanya emosi, ya udah saya pulang. Ya. Sebegitu tuh, kok diam aja Iya, Pak. ini saya lagi dengerin nih Nah, mak-mak ngomel Iya, gitu ya kan. Iya, Jadi iya. ini pernikahan ini pertama niat. Kedua, apakah ketika dia ngomong, yaudah kamu pulang aja, apakah termasuk talak? Ya memang kalau kita ngomongin masalah macam-macam talak, ini bisa termasuk talak. Termasuk ya, Termasuk, termasuk. karena talak mu'alak. Apa talak mu'alak? Talak yang, ya kalau kamu gak suka, kamu pulang aja. Kalau kamu gak suka, berarti kalau kamu suka kita gak cerai. Tapi kalau gak suka, lo pulang, itu udah cerai. Nah sementara masa kita suka sih dengan perbuatan maksiat? Gak mungkin dong. Nah ini ya, perlu dibicarakan kembali kepada suami. Mas, tolong apakah karena saya belum punya anak mas seperti ini? Ini pernikahan adalah ibadah, kita maunya gimana? Bicarain yang baik-baik. Karena apa? Ini nikah kemarin kan niat ibadah, gimana sih? Heran, hak dan kewajiban kagak ada. Mentang-mentang gak punya anak, iya kalau punya anak dia begitu. Kalau punya anak dia begitu lagi bagaimana? Jadi jangan pernah namanya spekulasi.
Mas adalah imam, saya adalah makmum. Coba kita bicarakan. Surat An-Nisa ayat 35. Jika ada persengketaan di antara keduanya, bicarakan. Jadi Mbak tolong ngomong sama beliau. Ya. Ngomong sama suami, Mas ayo Mas, ini kita ibadah Mas. Jangan sampai kacau ibadah kita. Iya. Bagaimana Allah kasih anak kalau Mas seperti ini. Gitu, nangis bila perlu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Jangan-jangan ini Allah. ujiannya juga Ujiannya gitu ya. juga. Ujiannya karena suaminya begini, makanya Iya. Allah belum kasih titipan. Nah, Kan anak itu. ini kan anugerah, Anugerah. karunia yang Gitu. dipercaya sama Allah. Benar Ustaz Syam ya, mungkin sedikit penjelasan silakan. Kita fokus kepada solusinya. Solusinya adalah mbaknya bicarakan baik-baik dengan suami seperti yang tadi dikatakan oleh Ustazah Lulung, bahwasanya kalau memang mau dilanjutkan, ayo kita lanjutkan, saya introspeksi diri, kita Betul. ikhtiar sama-sama, ayo kita ke dokter, periksa rahim, periksa kandungan, kemudian kita perbaiki doa kita sama-sama taubat kepada Allah, karena saya tahu masnya salah, tapi saya juga pasti punya salah. Kita sama-sama taubat. Jadi jangan menyalahkan, tapi mengajak untuk introspeksi diri bersama. Betul. Bukan kamu sih selingkuh, itulah Allah nggak ngasih ke kita, enggak juga. Tapi bilang kita sama-sama bertaubat, kita sama-sama bangun di sepertiga malam, kemudian kita sama-sama berdoa kepada Allah. Barangkali dengan cara islah seperti ini, dengan yang namanya mengembalikan amal-amal ibadah, ya Allah saya sengaja bangun, saya sengaja ini, ya Allah mudah-mudahan dengan ini kau memberikan rezeki kepada Amin, saya. amin. Gitu. Ya, terus gimana Mbak? Sudah puaskah Sabar, dengan sabar. jawaban guru-guru kita? Sudah Kak Fadli. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Tetap tegar ya Mbak. Mudah-mudahan Allah kasih jalan buat solusinya ya Mbak ya. Mudah-mudahan suaminya juga sadar. Amin. 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 Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dia nih. Kita lanjutkan lagi nih. Kalau tadi habis dari perselingkuhan nih gara-gara masalahnya macam-macam ya kan. Tapi kita balik lagi ke tema kita pagi hari ini. Ustadz Maulana. Apa itu? Gimana caranya kita mendeteksi ya. Mendeteksi teman, adik perempuan, kakak perempuan, atau siapapun dia yang bermuka dua. Bagaimana caranya? Cara mendeteksi orang-orang yang punya bermuka dua, baik itu orang terdekat kita maupun yang jauh. Mau tahu? Mau? Mau dong. Gini-gini. Gimana? Setelah yang satu. Ya, baru kita mau dengar. Ya udah, setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti kepo kan? Makanya Pasti jangan kepo. kemana-mana.